Selamat pagi saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan sebuah renungan. Namun kita akan mengawali renungan dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia anugerah yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak terima kasih juga Tuhan atas nafas hidup, atas oksigen yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Tuhan, kami ingin belajar dari pribadi Yesus, di mana kita akan mengawali setiap pagi dengan sebuah renungan. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus dan hikmat kebijaksanaan, sehingga memampukan kami untuk mengerti setiap isi firman yang hendak Engkau sampaikan ke dalam hidup kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memulai renungan pada pagi hari ini dari kitab Ayub. Ayub, pasal yang pertama, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi
Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpaknya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Jofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Pasal yang ketiga, keluh kesah Ayub. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, "Biarlah hilang lenyap dari kelahiranku." Dan malam yang mengatakan, "Seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan." Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntun hari itu. Awan gemawan menundunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan amarah. Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merahkahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengera. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam.
yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Pasal keempat. Pasal 4-31, percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Elifas menenggur Ayub. Maka berbicaralah Elifas orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi, mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijak seperti gegat. Di antara pagi dan petang, mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka, binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Pasal kelima. Berserulah. Adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Seperti bunga api berjolak tinggi, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelit-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli,
tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut. Bila kemusnahan datang, kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apapun. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Renungan pada pagi hari ini berakhir sampai sini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami masih memperoleh kesempatan untuk membaca firman-Mu ya Bapak. Bapak, kiranya setiap kata yang kami baca, setiap firman yang kami dengar, dapat kami terima dengan baik, dapat kami mengerti, dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, bila mana sehabis melakukan renungan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau Allah yang menyertai setiap hal yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau Allah juga yang akan memberitahukan kepada kami apabila kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tegurlah kami ya Tuhan apabila kami melakukan kesalahan. Sertailah kami pada sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.